Indonesia kaya, Indonesia akan bangkit, dan Indonesia akan mampu memperkuat semua kekuatan di Republik Indonesia ini. Kita tidak mau rakyat kita terus-menerus hidup dalam kemiskinan. Kita tidak mau terus-menerus menderita. Kita harus Stop! Bisi! Umat aku ngerasanya ngomong-ngomong. Kiai kalau di sini di istana nanti Kiai patuh sama saya gitu. Lapor ke Tuhan bang, Tuhan juga sudah lepas tangan kalau bahas tentang Indonesia. Kenapa? Karena semua tokoh, baik tokoh agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, Konghucu, semua kepentingan yang mereka pikirkan, kalau sudah diperhadapkan dengan jabatan dan uang, yang haram jadi halal, yang halal jadi haram. Sudah jalan buntu, mau lari kemana sekarang? Hah? Yang korupsi pejabatnya, tapi yang diusir rakyatnya. Aduh, capek deh. Ini jadinya nih. Yang merasa Indonesia suram, silakan kalau mau cari negara lain. Indonesia kaya, Indonesia akan bangkit, dan Indonesia akan mampu memperkuat semua kekuatan di Republik Indonesia ini. Yang ragu-ragu, silakan duduk di rumah aja. Yang merasa Indonesia suram, silakan kalau mau cari negara lain. Silakan, tidak ada yang melarang. Kalau di Indonesia, mohonlah, mari kita bersatu, mari kita gotong royong, mari kita kerjasama. Yang kuat bantu yang lemah, yang lemah kerjasama yang baik. Insya Allah kita akan bangkit, saudara. Padahal daripada repot-repot mengusir orang satu negara, itu kan lebih mudah mengusir satu orang ke Yordania ya. Sebelum nonton video ini, kita siap-siap tarik napas dan tutup telinga ya. Indonesia kaya, Indonesia akan bangkit, dan Indonesia akan mampu memperkuat semua kekuatan di Republik Indonesia ini. Ntar dulu. Omongan kayak gitu perasaan dari dulu begitu, Pak. Indonesia akan bangkit. Indonesia harus. Indonesia mau. Indonesia ingin. Seperti itu Pak dari dulu, Pak. Buktinya mana, Pak? Jangan ngomong doang. Ngomong doang, Pak. Gibran juga bisa ngomong doang, Pak. Terus dengan ngomong apakah Indonesia akan jadi baik, akan bangkit? Kalau enggak, Pak. Harus ada ikhtiar. Ini sama emak-emak di Facebook Pro yang komen akan masuk surga. Terus ada lagi yang like besok dapat rezeki 1 M. Apakah dengan ngomong terus akan kesampaian gitu? Jadi kata omong-omong itu buat Bapak sendiri ternyata ya. Bapak dulu pernah bilang, kalau saya jadi presiden, prestasi saya yang akan idam-idamkan harga-harga turun, harga pokok turun, harga sembako turun, harga-harga turun di semua bidang. Terus buktinya kan ngomong doang gitu, Pak. Gibran bisa kayak gitu, Pak. Yang kosong juga bisa dia. Tapi ngomong kayak gitu, Gibran itu harus pakai teks. Nanti kalau nggak pakai teks kelihatan banget gitu kan. Kosongnya kelihatan kosongnya. Oke lanjut, Pak. Yang ragu-ragu, silakan duduk di rumah aja. Yang merasa Indonesia suram, silakan kalau mau cari negara lain. Ini Bapak gimana sih ya? Yang bilang Indonesia suram, silahkan cari negara lain. Pak, masyarakat bilang suram karena banyak pejabat yang makan uang haram. Nah, Bapak itu seharusnya pihak ke rakyat, bukan ke koruptor.
koruptor yang disuruh pergi ke negara lain. Kenapa sih Bapak selalu ngomong rakyat? Kenapa sih Bapak selalu nyinyirin rakyat? Sedangkan Bapak makan, boker, bernapas itu dari rakyat, Pak. Kalau kayak gitu berarti Bapak ini sama aja nantang rakyat. Ibarat begini, Pak. Saya punya ART yang saya pilih dan saya gaji. Lalu kerjanya nggak bener. Lalu saya ngomong kritik. Tiba-tiba bilang, kalau Bapak nggak suka cara kerja saya, ya udah cari rumah lain aja. Itu rumah saya sendiri, Pak. Kan yang gaji saya. Bapak kan pelayan. Ya Allah, wow. Masih waras kan, Wok? Masih ya? Alhamdulillah kalau masih waras. Semakin kesini pidatonya semakin parah. Besok-besok yang lebih parah lagi, Wo ya. Bajingan itu. Mantap, teriaknya gimana sayang? Hidup Jokowi! Kamu tolong buatin teks pidato buat presiden kita nanti ya. Tulisnya harus benar perfect, jangan sampai ada yang typo, fontnya juga kalau bisa diperbesar biar kelihatan, sama jangan sampai ada yang blunder. Oke? Oke Pak, urusan beres. Oke, kita buat seperfect mungkin. Yang merasa Indonesia suram, silakan kalau mau cari negara lain. Tidak yang melarang. Improv lagi. Capek nulis teks pidato, malah improv. Apa susahnya sih baca teks pidatonya aja, nggak usah diimprov. Mending kalau improvnya nggak blunder. Capek. Berisin aja lah. Kita tidak mau rakyat kita terus-menerus hidup dalam kemiskinan. Kita tidak mau terus-menerus menderita. Kita harus Stop! Berisik! Mumet aku ngerasanya ngomong-ngomong tak. Orang ini fakta nih. Gedabul ngomong-ngomong gak tenanan. Malah gembrepek aku penggung nih ya. Ngomong sing fakta-fakta wae. Janji sing ditepatin lho. Aja sing ngomong-ngomong tok ngono kuwi. Ora nek faktane blas. Beda blus tok kuwi. Gak suka aku ini. Berisik, stop. Jangan berisik ya. Stop. Pusing aku. Rongokne omong pusing. Wes stop ae, wes. Rasa ngomong neh wes. Wong cilik kadung koyo ngene iki. Wis kadung kain ngene iki mbok omong-omongi janji-janji palsu ngono kuwi gak mempan wes. Wes. Mudun. Mumet aku ngrasane man. Wis omong beda blus tok. Gak tenanan. Gak faktane. Gak suka aku nih. Kok keting aku nih. Yang merasa Indonesia suram silakan kalau mau cari negara lain. Iya, Bapak aja pulang ke Yordania. Ante-ante asing pidato mulu ngedesak RUU perampasan asetnya kapan? Nunggu emas 74 kg dinyatakan asli. Gimana nggak suram mau yang nanganin korupsi koruptor? Tetap juga nggak dipenjara padahal ada barang bukti. Udahlah Pak, kan Bali bilang Bapak jangan pegang mikrofon. Belajar dulu public speaking sana. Pemimpin kok nggak bisa public speaking. Masa kami diusir? Bapak itu dari lahir udah hidup enak, modal kreatif. Lah kami rakyat jebret, langsung hard mode megawati. Saya nih, rakyat nih, masuk surga tanpa hisap fix. Pantes Bapak dulu dipecat. Kalau atasan ngomong itu dengerin yang bener. Ini rakyat ngeluh ya didengerin yang bener. Loh iya kan kami nih rakyat, atasan, kedaulatan di tangan rakyat. Bapak itu cuma pegawai kontrak 5 tahun. Belum 5 tahun sudah bikin suram. Sebenarnya bisa kerja apa nggak sih Bapak? Kalau nggak bisa nggak apa-apa, turun aja Pak. Gini, mau turun sendiri apa mau diturunin? Saatnya kabur. Yang ragu-ragu silakan duduk di rumah. Yang merasa Indonesia suram silakan cari negara lain. Silakan, tidak ada yang melarang. Nah, itu kan cuma sampai di situ doang, argumen doang, nggak ada belokannya. Bahkan bukan argumen, itu baru statement. Baru statement. Baru matahari terbit dari timur doang. So what? Gitu. Menurut lu Bang, dari yang tadi dia omongin itu bentuk punchline yang bisa dibuat kayak gimana Bang?
Ke gue nih? Iya, boleh. Kalau menurut gue sih, kalau gue nggak suka gitu main terlalu banyak analogi atau apa playing stupid atau what if itu gue nggak terlalu suka. Lu tahu guys, stand up gue ya. Betul. Gue selalu menabrakkan fakta. Oke. Ini sangat mungkin ditabrakin dua fakta. Gimana contohnya? Misalnya, lu bisa ke Amerika, emang enak di Amerika? Gitu. Jadi gua tuh gaya stylenya gua ya. Oke, siap. Itu pasti ditabrakkan dengan fakta lain. Emang enak di Amerika? Duit 1 miliar itu cuma 60.000 dolar. Itu cuma 1 tahun lu nyewa apartemen di Amerika. Oke, bisa. Emang enak ke India? Iya. Bilang gitu. Iya. Keren. Gue suka Iya, emang enak nih. Gabungin sama Rule of Three. Iya. Nah, Oke. emang enak ke India. Kulinernya berani lu makan di sana. Iya. Helikopter. Lu emang mau? lagi ngobrol ada suara klakson. Iya. Baru Rule of Three. Emang lu betah di Jordania? Nah. Gua aja nggak betah. Dapat. Bendino kok yo jebrekane Pokemon gitu. Saudara-saudara, kita ki bokon nyapo ngerti dhewe kita ki wis mbok Jordan dan mawut lho wisani kaya sego goreng ngono kae kok iso 10 tambah 6 17 10 tambah 6 yo eneke 23 to trokotro kok iso omok alah wis mbok wong iso pekok ram ben aku ae apa piye ngono to sepekok wong-wong ora usah kok cuk. Luar biasa, Prabowo jadi bahan lelucon warganet. Muncul sindiran, Tuhan saja sudah lepas tangan dari pemerintahan Prabowo. Media sosial kembali diramaikan oleh berbagai komentar pedas yang ditujukan kepada Prabowo Subianto. Kali ini, sebuah kalimat bernada sindiran menjadi viral dan banyak dibagikan oleh warganet. Kalimat tersebut berbunyi, Tuhan saja sudah lepas tangan sama pemerintahan Prabowo. Ungkapan ini tentu bukan pernyataan faktual mengenai agama atau keyakinan, melainkan bentuk hiperbola atau sindiran yang digunakan sebagian pengguna media sosial untuk mengekspresikan rasa kecewa terhadap kondisi yang mereka rasakan. Dalam ruang digital, gaya bahasa seperti ini memang sering muncul sebagai bentuk kritik, meski tak jarang memicu perdebatan karena dianggap terlalu berlebihan. Beragam komentar bermunculan di berbagai platform. Ada yang menilai bahwa sindiran tersebut mencerminkan meningkatnya kekecewaan publik terhadap sejumlah persoalan yang masih menjadi perhatian masyarakat. Mulai dari ekonomi, harga kebutuhan pokok, lapangan pekerjaan, hingga berbagai kebijakan pemerintah yang menuai pro dan kontra. Di sisi lain, tidak sedikit yang mengingatkan agar kritik tetap disampaikan dengan bahasa yang santun dan tidak membawa-bawa unsur agama. Menurut mereka, kritik terhadap pemerintah adalah hal yang wajar dalam negara demokrasi, tetapi penggunaan kalimat yang menyangkut Tuhan berpotensi menyinggung keyakinan sebagian masyarakat dan mengalihkan fokus dari substansi kritik itu sendiri. Nah, fenomena ini menunjukkan bahwa media sosial telah menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara terbuka. Dalam hitungan jam, sebuah unggahan dapat menyebar luas, memicu ribuan komentar, bahkan menjadi topik pembahasan nasional. Namun, cepatnya penyebaran informasi juga menuntut pengguna media sosial agar lebih bijak dalam memilih kata-kata. Pemerintahan manapun tidak akan pernah lepas dari yang namanya kritik. Di setiap masa, kebijakan pemerintah selalu memunculkan kelompok yang mendukung maupun yang menolak. Karena itu, respon masyarakat terhadap berbagai keputusan pemerintah merupakan bagian dari dinamika demokrasi. Bagi pemerintah sendiri, kritik dapat menjadi bahan evaluasi apabila disampaikan berdasarkan fakta dan argumentasi yang jelas. Sebaliknya, masyarakat juga memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan pendapat tanpa menyebarkan informasi yang tidak benar atau menggunakan bahasa yang dapat memicu konflik. Pada akhirnya, viralnya kalimat sindiran tersebut menggambarkan tingginya perhatian publik terhadap jalannya pemerintah. Terlepas dari setuju atau tidak dengan isi sindiran itu,
Yang lebih penting adalah bagaimana ruang publik tetap menjadi tempat berdiskusi secara sehat, saling menghormati, dan berfokus pada persoalan yang benar-benar dihadapi masyarakat.